Ketika hubungan antara Denada dan Reza mulai menemukan titik terang, dinamika emosional justru muncul dari sosok yang selama ini membesarkannya, Ibu Ratih. Setelah 24 tahun bersama, perasaan berat tidak terhindarkan saat Reza mulai membuka peluang untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Di sisi lain, Reza berusaha bersikap adil dengan membagi waktu dan kasih sayang, tanpa mengurangi perannya sebagai anak bagi kedua sosok yang sama-sama berarti dalam hidupnya. Ia juga menunjukkan keinginan untuk menjalin kedekatan dengan keluarga barunya, termasuk rencana bertemu sang adik di Singapura. Meski diliputi rasa haru dan kecemasan, Ibu Ratih tetap berusaha merelakan dengan penuh cinta, meski bayang kehilangan terasa nyata. Reza pun memastikan bahwa dirinya tidak akan melupakan sosok yang telah merawatnya sejak kecil. Ia menegaskan bahwa cinta dan baktinya akan tetap utuh untuk keduanya, sembari berusaha menata masa depan di dunia bisnis maupun hiburan. Momen ini menjadi awal rekonsiliasi yang penuh emosi, memperlihatkan bagaimana cinta keluarga diuji, namun tetap menemukan jalannya untuk saling memahami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah drama panjang, Denada akhirnya bertemu dengan anaknya, Reza Rizky Rosano, di salah satu restoran di Jakarta Selatan pada 19 Maret 2026 sambil berbuka puasa. Mereka langsung berpelukan erat beberapa menit dan menangis terseduh-seduh. Setelah itu mereka lanjut mengobrol. Pertemuan mereka dirahasiakan dari publik demi menjaga hubungan antara ibu dan anak. Reza sudah berani memanggil Denada dengan sebutan ibu, Denada memanggil Reza dengan sebutan Nang. Sebelumnya Reza belum terbiasa dan memanggil Denada dengan panggilan Mbak. Tetapi Denada mengajari Reza agar memanggilnya dengan sebutan ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silahkan tulis di kolom-kolom komentar. Akhirnya drama seri Denada happy ending. Saya lihat VT-nya hari ini, Denada dan Reza ketemu berpelukan, saling tersenyum bahagia. Saya terus terang senyum bahagia untuk Reza karena apa yang diinginkannya tercapai walaupun melalui dengan drama-drama seri yang dicicil. Untuk Denada, di podcastnya Feni Rose mengatakan bahwa tidak ingin memberitahu siapa bapaknya. Kalau kamu tidak ingin memberitahu siapa bapaknya Reza di publik, saya yakin itu juga hak kamu dan kita juga tidak perlu tahu. Namun, kalau kamu terus menyembunyikan itu dari Reza, saya yakin di kedepannya hubungan kamu sama Reza tidak akan mulus. Masih ada ganjalan. Kenapa sih kalau sudah terbuka itu nggak jebret-jebret dibuka semua? Jadi sudah tidak ada rahasia dan jalannya kan lebih enak nantinya hubungannya dengan Reza. Beritahu Reza aja siapa bapaknya dan beri pengertian Reza untuk tidak menuntut hak atau mencari bapaknya. Udah, nikmati waktu yang sudah hilang untuk memperbaiki hubungan dengan keterbukaan. Tidak ada lagi rahasia. Kenapa mesti dicicil? Masih harus ada misteri teka-teki silang yang disimpan untuk menyimpan siapa itu bapaknya Reza. Kita tidak perlu tahu, tapi Reza itu punya hak untuk tahu darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Jadi, selamat dan enjoy menjadi orang tua baru untuk Reza. Juga Reza selamat menikmati mempunyai satu lagi ibu. Akhirnya Denada ketemu dengan Reza. Dan akhirnya mereka tuh ketemu dan jujur gue senang banget karena ada psikolog di situ, di mana psikolog itu adalah teman gue, Intan Erlita. Dan gue sempet nanya sama teman gue itu, dia bilang udah oke kok Dok, udah happy ending semuanya.
gue senang banget. Maksud gue adalah gini, tapi jujur Li, di balik senang itu sebenarnya ada banyak banget komen-komen dari netizen gitu kan, yang memang katanya kok kayak nggak tulus sih Denada gitu loh, untuk yang namanya kayak nerima Reza seperti itu gitu kan. Tapi ya apapun itu, yang penting kan semua masalah sudah selesai, dan kita juga yakin pasti kayak mama-mama online-nya Reza, kakak-kakak online-nya Reza juga kan pasti senang banget. Well gini, gue lagi sama temen gue hari ini, dan kebetulan dia juga co-hostnya Kado Talk sebenarnya versi YouTube, dan kita lagi ngopi banget. Dan gue mau tanya dari sisi perempuan ya, dari dia sendiri. Dia kebetulan perempuan, namanya Angel Karambol. Jadi dia itu gue sengaja ngajak ngopi dan mau tanya tentang opini dia tentang gimana sih kalau dia jadi seorang ibu ngelihat kasusnya Reza gitu kan, yang dan Denada, yang dimana kayak ternyata selama ini dia punya anak tapi nggak pernah ditunjukin ke media atau ke orang-orang gitu ya. Ini dia, gue akan coba tanya sama dia ya. Kalau misalkan gue hamil di usia muda, which is itu di luar nikah, gitu maksudnya. Sebenarnya sih kalau di umur, gue nggak tahu dia hamilnya kapan, lahirannya kapan. Tapi memang di umur-umur tertentu itu kan orang kan lebih labil ya dok. Mungkin dari sisi tekanan psikologisnya atau dari keluarganya atau masyarakatnya mungkin dia belum sanggup. Lagi juga kan kalau dipikir-pikir orang di umur segitu mungkin belum tahu yang namanya tanggung jawab benar-benar. Dan juga mungkin karena tekanan yang gue bilang tadi, mungkin ada yang menekan lu jangan bikin malu. Kayaknya kalau nggak salah setahu gue kayaknya nyokapnya waktu itu orang ini ya, apa sih, orang berpengaruh ya pada zamannya. Bo, mohon maaf nih Bo ye, emak Akikuk ibu rumah tangga, bapak gue cuma usaha Metro Mini biasa. Cita-cita lo apa? Gue aja mungkin pada zaman itu mungkin gue langsung sama orang tua gue, maksudnya jangan bikin malu keluarga nggak sih Ma, apalagi orang berpengaruh. Sebenarnya tidak dibenarkan, tapi gue memaklumi. Puji Tuhan, bagus dong akhirnya diakuin. Iyalah ya, dengan dia mengakui aja itu udah sangat amat baik ya. Maksudnya nggak semua orang berani untuk ngakuin kesalahan di masa lalunya ya. Kalau kita kan orang luar ya, gue sih sempat juga sih mikir ngejudge gitu ya, anjir lah anaknya dibuang lah, apose. Tapi ya ternyata seiring ngikutin beritanya apa, tapi kalau kita mulai mendalami gitu, kalau gue di posisi dia pada saat itu ya gue ngertiin. Apalagi ketika mengakuinya itu kan sekonyong-konyong langsung ke publik ya, mungkin dia belum ready. That's why dia kayaknya agak lama ya ngeluarin statement ya, untuk entah dia mengakui atau ngasih bilang atau menyanggah, kan dia nggak ada sama sekali ya. Mungkin tekanan publik itu yang bikin dia aduh ntar dulu sambil mempersiapkan ini, karena yang dia pikirin kan mungkin bukan diri dia sendiri, mungkin keluarganya juga, mungkin anaknya dia yang satu lagi atau yang kayak mana ya. Tapi puji Tuhan, bagus lah dia akhirnya ngakuin anaknya. Harapannya yang pasti kan mereka biar happy. Kalau tinggal bareng, gue nggak tahu. Katanya sih kalau ibu dan anak tuh pasti ada chemistry-nya sendiri. Tapi kalau lo dari kecilnya lo bareng sama siapa, tiba-tiba lo besarnya memang ketemu sama ibu kandung, tapi kan belum ada chemistry-nya. Mungkin mereka butuh waktu ya, paling ketemu sampai akhirnya, walaupun ya itu yang dibilang batinnya emak sama anak pasti ada. Tapi kalau kebiasaan atau hal-hal yang tidak pernah mereka lewati, ujuk-ujuk lo tinggal bareng kan aneh Mak. Tiba-tiba ini anak biasanya misalkan di rumahnya rapi, maknya tahu-tahu berantakan, apa lo kagak pusing, berantem dong Mak antar tuh anak. Betul, karena belum ya, mungkin kalau tinggal bareng juga lagian juga kayaknya anaknya setahu gue kayak udah berumah tangga belum sih? Ya, 24 tahun sempat nikah. Oh, berarti udah nggak berumah tangga ya? Oh, ya 24 tahun udah mateng lah, dia milih lah, terserah dia.
So itu opini dari temen gue, co-host dari Kadotok. Tapi memang benar sih apa yang diomongin. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari si era sekarang gitu ya, dimana Denada udah mengakui dan juga udah ketemu. Harapannya adalah ya semoga Denada juga bisa memberikan yang terbaik buat Reza dan juga bisa menebus ya kekhilafan yang kemarin sempat terjadi bertahun-tahun, dan juga semoga ada komunikasi yang baik, dan semoga itu nggak cuma terjadi pada saat podcast doang gitu. Semoga ada kelanjutan, ada namanya hubungan rumah tangga anak dan ibu yang baik, dan juga semoga juga Reza bisa ketemu adiknya Aisyah yang ada di Singapura, dan akhirnya Aisyah tuh nggak sendiri, bahwa ternyata dia punya figur kakak yang mungkin selama ini tuh bisa hadir dalam hidupnya dia. Nah, kalau menurut kalian teman-teman Kadotok itu kira-kira gimana? Apakah kalian setuju dan kalian bahagia nggak sih dengan pertemuan dari anak dan ibu itu? Boleh komen di bawah ya guys. Kapun kap.